Pemirsa, bangunan yang dijadikan kios dan kamar kos di Jalan Pintu 2 Taman Mini Makassar, Jakarta Timur terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki. Itu gimana? Kebakaran melanda kios dan rumah kos di Jalan Pintu 2 Taman Mini Makassar, Jakarta Timur. Api menyambar sangat cepat hingga bangunan yang terbakar luluh lantak. 10 unit mobil pemadam kebakaran meluncur ke lokasi. Petugas butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara penyebab masih dalam penyelidikan polisi. Ini yang terbakar adalah kios-kios ya, kios-kios di depan persis di depan LCTV Pintu 2 Taman Mini. Ini yang terbakar merupakan kios-kios, ini ada lontong, ada tempat biliar, macam-macam gitu mas. Oh, jadi rumah yang juga dijadikan kios begitu ya bang? Ya, sebagian seperti itu, Polisi masih memeriksa pelaku pembunuhan seorang perempuan yang ditemukan terkunci di rumah kontrakannya. Pelaku tak lain adalah suami siri korban. Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang wanita di sebuah kontrakan di Depok. Pelaku berinisial AM tak lain merupakan suami korban. Sebelumnya pelaku tidak ada di rumah saat warga menemukan korban. Ternyata pelaku sedang diperiksa di Polda Metro Jaya atas kasus pencurian telepon genggam. Sementara kasus pembunuhan ini kini ditangani oleh Polres Depok. Pelaku atas nama AM ini sudah diamankan oleh tim Jatan Ras Polda bekerjasama dengan Polres Depok. Posisi yang bersangkutan sekarang ada di Polda. Jadi yang bersangkutan ada 2 kasus, yang ditangani oleh Polda adalah pencurian HP, yang ditangani Polres Depok adalah kasus pembunuhan. Sebelumnya seorang perempuan ditemukan warga di rumah kontrakannya dalam kondisi bersimbah darah akibat luka senjata tajam di bagian leher. Warga mengevakuasi korban dengan mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Cemburu istrinya dilirik orang, seorang suami di Medan menganiaya korbannya hingga terluka. Pelaku dibantu oleh adik kandungnya menganiaya korban yang merupakan seorang polisi. Dua pria ini akan menjalani kehidupannya di balik jeruji. Diduga kakak adik ini telah menganiaya seorang anggota polisi inisial UDB pada akhir Juni lalu di Jalan Mawar Medan, Sumatera Utara. Penganiayaan dipicu kecemburuan ASS terhadap korban yang dituding melirik istrinya saat melintas di Jalan Mawar Medan. Lantaran tak terima dan cemburu, ASS dibantu adiknya DKS mendatangi korban yang sedang duduk santai tak jauh dari rumahnya. Dengan batu bata, pelaku warga Eka Rasmi Medan Johor Medan memukul korban hingga wajahnya terluka. Istri saya pikir istri saya cemburu lah Pak. Merasa cemburu. Bering-beringan lah gitu ya, Pak. Selayang pandang lah ya. Iya Pak. Istri saya itu saya berhenti. Terus mereka, apa kau? Terus saya turun. Terakhir di situ terjadi Pak? Penganiayaan. Korban yang dianiaya pelaku melapor ke Polsek Medan Baru, lalu kedua pelaku ditangkap polisi. Pelaku tak mengetahui korban merupakan polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Si korban ini melihat pelaku. Pada saat itu korban berhenti di depan warung, hendak membeli rokok. Kemudian pelaku merasa tidak tenang karena dilihat. Sehingga dia mengatakan, matamu kenapa lihat saya? Nah, terus gak senang, berhenti. Kini kakak adik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan batu bata sebagai barang bukti diamankan polisi. Seorang emak-emak histeris mengetahui anaknya ditangkap polisi karena diduga membawa lari gadis di bawah umur di Goa, Sulawesi Selatan. Sang anak mengaku membawa lari pacarnya karena tidak disetujui orang tua.
Polisi Reserse Polres Goa, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan teriakan histeris seorang emak-emak yang datang melihat anaknya ditangkap. Ia memaksa agar bisa bertemu dengan anaknya yang dibawa ke kantor polisi karena diduga membawa lari gadis di bawah umur. Sejumlah kerabat dan polisi berusaha membantu menenangkan emak-emak ini. Polisi menangkap pelaku berinisial YN setelah melarikan diri ke Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur selama 10 bulan. Kepada polisi, YN mengaku membawa lari pacarnya, gadis yang masih di bawah umur karena tidak direstui orang tuanya. Bukan penculikan, yang kami lakukan adalah membawa lari anak perempuan yang dimana di situ perempuan tersebut masih di bawah umur dan masih dalam tanggungan orang tua. Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku guna proses hukum lebih lanjut. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Diduga mengedarkan kokain senilai 15 miliar rupiah, seorang warga negara Jerman ditangkap polisi di salah satu villa di Badung, Bali. Kasus ini merupakan penangkapan terbesar dengan barang bukti kokain di Bali. ABL ditangkap di sebuah villa di Desa Cemangi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dari kamar warga negara Jerman ini, polisi menyita barang bukti sabu senilai hampir 15 miliar rupiah. Penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah villa. Meski mengaku hanya sebagai pemakai, namun banyaknya barang bukti yang didapat membuat polisi menduga kuat tersangka merupakan pengedar narkotika. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ini adalah tangkapan terbesar dalam sejarah penangkapan bandar narkoba untuk di Polda Bali untuk barang bukti kokain, ya. Dan inilah bukti kepada seluruh masyarakat bahwa memang untuk peredaran narkoba ini sudah sangat masif, ya, termasuk dengan jenisnya. Bagaimana kokain sebagai narkoba yang kategori mahal itu juga menjadi konsumsi oleh masyarakat saat ini. Polisi menangkap pelaku penimbunan 43 jenis obat dan vitamin untuk COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku sengaja menimbun agar bisa dijual dengan harga tinggi. Mau untung malah buntung. Mungkin itulah istilah yang tepat bagi seorang ibu rumah tangga yang juga penjual obat di Surabaya, Jawa Timur. Berharap dapat untung saat pandemi, justru ditangkap polisi. Polda Jawa Timur menangkap perempuan berinisial ES, warga Wonocolo, Surabaya, karena menimbun obat dan vitamin untuk COVID-19. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebanyak 43 jenis obat dan vitamin, serta alat tes swab antigen. Modus yang dilakukan tersangka, menimbun ratusan kotak obat-obatan yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Kami mengajak masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti ini. Obat-obatan sekarang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang memerlukan. Sehingga kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang aktif memberikan informasi adanya orang-orang menjual. Selain gencar menyelidiki penimbunan obat dan vitamin, Polda Jawa Timur juga menyelidiki masyarakat yang menimbun tabung oksigen serta surat swab antigen palsu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 membuat mobil ambulans mengantri di TPU Pedorenan, Bekasi, Jawa Barat. Kami akan kembali sesaat lagi.